Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfanuddin akan menjelaskan tentang use case dan simbol-simbolnya dan juga diagram activity dan simbol-simbolnya. Yang pertama adalah pengertiannya. Pengertian use case diagram adalah salah satu diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi use case yang dapat dilakukan oleh aktor terhadap sistem. Untuk tujuannya sendiri, untuk menjelaskan fitur-fitur utama dari sebuah sistem. Yang kedua, menggambarkan hubungan antara faktor dan sistem. Yang ketiga, menjadi dasar proses pengembangan sistem. Dan ini adalah simbol-simbolnya. Yang pertama adalah aktor. Untuk aktor sendiri berguna untuk menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Dan ini adalah yang kedua, bentuknya garis putus-putus ke kanan yang namanya dependensi. Untuk kegunaannya yaitu hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. Dan yang ketiga adalah generalization. Ini adalah garis tidak putus atau garisnya seperti ini dan mengarah ke kiri. Untuk kegunaannya adalah hubungan di mana objek anak atau descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya atau objek induk. Dan yang keempat adalah include. Untuk bentuknya seperti ini. Garisnya putus-putus tetapi tidak seputus-putus dependensi. Untuk garisnya ini putus-putusnya lebih renggang dibandingkan dependensi ini yang lebih banyak. Untuk fungsinya yaitu menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Dan yang kelima adalah extend. Untuk extend sendiri bentuknya tanda panah. Untuk panahnya ini tidak seperti generalization. Panahnya ini bentuknya segitiga di ujungnya. Nah, untuk fungsinya ini untuk menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Dan yang keenam adalah association. Dia sendiri berbentuk garis lurus. Untuk fungsinya sendiri dari association adalah apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Untuk nomor 7, ini adalah sistem. Sistem sendiri berbentuk persegi panjang, tetapi dia berdiri. Untuk fungsinya yaitu menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Di dalam use case pasti ada
dibatasi dengan kotak seperti ini yang membatasi antara aktor dengan beberapa sesuatu yang terjadi di dalamnya, yaitu antara use case-nya yang menghubungkan tadi. Nomor 8 adalah use case. Dia berbentuk oval. Untuk fungsinya sendiri adalah mendeskripsikan dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Dan yang ke-9 adalah collaboration. Bentuknya oval tetapi di garisnya ini terdapat garis putus-putus. Untuk kegunaannya sendiri yaitu interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya. Untuk yang nomor 10 yaitu node, dia berbentuk persegi panjang tetapi di ujung kanan atasnya dia terlipat. Untuk fungsinya sendiri adalah elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Ini tadi adalah use case, dan sekarang kita berpindah ke diagram activity diagram. Untuk activity diagram sendiri, pengertiannya adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis dalam sistem, seperti alur kerja atau workflow dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Dan untuk tujuannya sendiri adalah menjelaskan alur logika proses dalam sistem, dan yang kedua memudahkan pengembang memahami urutan langkah-langkah kerja, dan yang ketiga mendeteksi pengambilan keputusan dan kondisi percabangan dalam proses. Untuk arti-arti simbolnya sendiri yaitu yang pertama adalah activity. Ini berbentuk persegi panjang tetapi di bagian ujung-ujungnya ini tumpul, tidak seperti persegi panjang yang sudutnya lancip. Untuk kegunaannya sendiri adalah memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. Dan untuk simbol yang kedua adalah action. Action sendiri ini bentuknya ya seperti activity tadi, tetapi dia lebih tumpul dari activity. Kalau activity lebih ada tegasnya sedikit, tetapi kalau action lebih seperti oval, tetapi masih ada tegak garis di bagian kanan dan kirinya. Untuk fungsinya sendiri, action adalah state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Nah, nomor 3 ini adalah initial node. Ini bentuknya bulat dan full hitam warnanya, full gelap. Untuk fungsinya sendiri adalah bagaimana objek dibentuk atau diawali.
Nah, untuk yang nomor 4 ini namanya activity final node. Dia bentuknya lingkaran, bulat. Tetapi untuk yang warna gelapnya ada di dalam lingkaran ini. Dan di pinggirnya ini masih ada putih-putihnya. Tidak seperti initial dot yang ke atas tadi. Nah, untuk fungsi dari activity final node adalah bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. Dan yang selanjutnya adalah fork node. Dia berbentuk persegi panjang, tetapi warnanya full hitam. Persegi panjangnya ini lebih tipis, tidak seperti persegi panjang pada umumnya. Untuk fungsi fork node sendiri, yaitu satu aliran yang pada tahap tertentu berubah menjadi beberapa aliran. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Ivanuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.